Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca dan scan barcode price lookup. Nah, atau biasanya kita kenal dengan namanya PLU. Dari timbangan di Accurate POS. Nah, ini dia ya. Jadi saya tambahkan sini dari timbangan. Biasanya timbangannya timbangan digital. Nah, timbangan digital yang sudah disetting. Nah, jadi harus Anda perlu ketahui bahwa di Accurate POS saat ini hanya bisa membaca barcode PLU atau price lookup dengan berat ya. Itu dengan menggunakan tipe EAN13. Singkatannya dari Europe Article Number ya, EAN13. Nah, ini jadi khusus untuk barcode Accurate POS hanya tipe ini. Tipe EAN13 ini terdiri dari 4 area. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, nah ini 4 area. Jadi area pertama 2 digit. 2 digit itu nomor sistem. Kemudian 5 digit berikutnya ini kode manufaktur ya. Biasa kita bilang kode manufaktur itu barcode-nya ya. Oke, kita langsung saja. Barcode produk. Nah, produk. Kemudian ada 5 kode berikutnya. Nah, ini kode produk yang biasanya kita sebut untuk berat. Nah, ini dia ya, berat. Dan digit terakhir yang 1 digit ini disebut dengan digit cek. Jadi ini ya penjelasannya. Jadi 2 digit pertama itu nomor sistem. Nah, sistem biasanya nomor sistem negara. Nah, ya biasanya seperti itu, nomor sistem negara, kode manufaktur. Saya tambahkan di sini dari sebuah negara. Nah, 5 digit berikutnya ya. Jadi kalau Anda lihat 2 digit ini adalah 87. Kemudian 5 digit berikutnya itu kode manufaktur. Kode manufaktur merupakan kode yang unik yang diberikan ke setiap manufaktur. Nah, jadi ini kita terjemahkan saja menjadi namanya barcode produk ya, yang dimasukkan ke dalam Accurate Online. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, jadi ini 5 digit. Jadi 11500. Nah, kemudian 5 digit berikutnya ini kode produk yang kita biasa sebut dengan berat. Nah, ini dia ya. 5 digit berikutnya itu kode produk seperti kode untuk identifikasi harga atau berat. Jadi di sini kita gunakan untuk berat. Kenapa bukan harga? Karena harga sudah kita tentukan. Jadi nanti berat tinggal dikalikan dengan harga. Nah, seperti itu ya. Dan 1 digit terakhir ini digit cek, merupakan digit tambahan yang digunakan untuk memeriksa barcode apakah telah benar atau tidak ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 area. Jadi perlu ada hafal dulu ya. Jadi ini kode manufaktur ini kita sebut saja dengan kode barcode ya. Kode barcode. Nah, ini barcode produk yang harus dimasukkan ke Accurate Online. Nah, 5 digit berikutnya ini adalah berat. Nah, ya. Nah, saya ubah langsung di sini. Kode berat. Nah, seperti itu. Kode produk atau kode berat. Langsung saja di kode berat ya. Nah, kemudian digit terakhir ini yang cek digit. Jadi kita tidak terlalu menggunakan 2 digit pertama dengan 1 digit terakhir ini, kita tidak terlalu menggunakan. Ya, kita tidak gunakan. Jadi kita biasa gunakan yang kode manufaktur dengan kode produk. Oke. Nah, sekarang seperti ini. Ini saya kasih contoh, misalnya ini dari food hall ya. Nah, ini ada label PLU atau price lookup untuk apel Wangsan. Nah, jadi harga 1 kilo Wangsan ini 74.900. Ini yang perlu dipahami dulu ya. Nah, lalu pada saat apel ini ditimbang, ternyata beratnya tidak sampai 1 kilo. Beratnya itu hanya 0,626. Nah, ini di pack tanggal berapa ya. Nah, jadi di sini harga 1 kilonya 74.900 karena beratnya itu hanya 0,626, maka di sini harga yang harus dibayarkan adalah Rp46.887. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ini sama dia dengan yang ini ya. Terdiri dari 4 area. Jadi 71 yang warna kuning ini adalah, kita lihat di sini ya. Nah, itu merupakan biasanya kode negara. Nah, ini dia ya, kode negara yang 71 ini. Kemudian 5 digit berikutnya 67726 ya. Nah, 67726 atau digit 3 sampai 7 ya. Nah, itu kode SKU barang ya. Nah, ini
kode SKU barang, kode 3 sampai 7 atau 5 digit berikutnya. Nah, atau untuk memperjelas saya copy saja ke sini ya. Nah, di sini saja saya copy saja. Oke. Nah, kalau ini saya copy saja di sini. 2 digit pertama biar supaya memperjelas pemahaman Anda ya. Nah, ini dia. Kemudian kode 8 sampai 12. Nah, 8 sampai 12 yang ini ya. Nah, jadi 8, 9, 10, 11, 12 ya, warna merah. Nah, ini ada 5 digit. Nah, 5 digit itu adalah kode berat. Nah, seperti itu ya. Jadi saya langsung saja di sini. Jadi 5 digit berikutnya 8 sampai 12 itu berat. Nah, perlu Anda ketahui bahwa 2 digit pertama mewakili angka sebelum titik desimal dan 3 digit setelah titik itu desimal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 1 digit terakhir. Nah, ini. Jadi 1 digit terakhir itu digit cek ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi Anda sudah mengerti sekarang ya. Nah, Anda sudah mengerti sekarang. Jadi 1 sampai 2. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya penjelasan berikutnya. Jadi, kode mana yang diinput di dalam kode barcode accurate? Jadi, untuk menginput UPC barcode, itu kita menggunakan kode SKU dari 3 sampai 7 atau 5 digit berikutnya yang ini. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada gambar ini, maka kotak yang warna hijau inilah yang kita input. 67726 ya, seperti itu. 67726. Jadi saya langsung saja masuk ke accurate. Nah, ini accurate online. Jadi saya cari apel Hang ya. Ini apel Wang San. Nah, ini dia. Jadi, apel Wang San untuk barcode-nya saya masukkan 67726. Nah, kalau ini tidak menjadi masalah, mau apapun tidak masalah ya untuk kode barang. Tetapi untuk khusus barcode, 67726. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, jika kasir saat scan barcode ternyata tidak bisa dibaca oleh scanner, apakah dapat diketik secara manual? Jadi, yang diketik adalah yang ini ya, 67726. Nanti baru kita buat angkanya sendiri, angka beratnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya waktu scan tidak bisa. Oke, sekarang setelah Anda melihat seperti ini, nah, kita akan simulasikan. Nah, simulasikan. Jadi, misalnya seperti ini ya. Angka 7167726. Berarti di sini, kembali lagi, yang 167726 ini adalah kode dari apel Wang San. Nah, ini dia ya. Nah, ini barcode-nya. Barcode dari apel Wang San. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah kode dari apel Wang San. Satuannya kilo, harga jualnya 74.900. Nah, ini. Seperti ini ya. Nah, 74.900. Sekarang kita lihat. Jadi, 71. Ya, 71 ya, kita abaikan saja kode 71. Sekarang 67726 tadi kode barcode produk. Nah, Anda lihat di sini. 5 digit berikutnya 00626. Artinya apa? Ini artinya beratnya saat ditimbang adalah 0,626 ya, seperti itu. Jadi 0,626 itu dapat dari mana? Anda lihat, perhatikan keterangan yang ada di sini. 2 digit pertama mewakili angka sebelum titik desimal ya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Di sini kita langsung konsentrasi saja Kak pada 5 digit yang kotak hijau yang ini ya. Nah, ini dia. 5 digit ini. Maaf, kotak merah ya, kotak merah. Karena 2 digit pertama dengan 5 digit berikutnya itu pasti sama. Nah, kita lihat ini kodenya. 016265. Nah, kalau di atas kan 00 ya. Kalau di bawah 016266, maka beratnya adalah 1,626 kg. Nah, seperti itu ya. 1,626 kg. Nah, kita lihat simulasi berikutnya. Nah, yang ini sama ya. Nah, jadi 2 digit pertama dengan 5 digit berikutnya itu sama. Nah, sekarang kita konsentrasi kepada 106265.
626. Jadi bukan 0 di depan, tapi sekarang 1 di depan. Jadi dengan adanya angka 10626, maka berat apel ini adalah 10,626 kg. Ya, seperti itu. Nah, kita muncul berikutnya lagi ya. Kita lihat berikutnya. Nah, misalnya di sini angkanya adalah 11626 ya. Kita konsentrasi di 5 digit saja. Berarti berat ini adalah 11,626. Nah, misalnya lagi angkanya semuanya adalah 9. 99995 kali. Maka berat produk ini adalah 99,999 kilogram ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini tidak mencapai 100 kilogram. Nah, seandainya di sini saya buat 10000, maka beratnya adalah 10 kilogram. Ya. Nah, karena ada angka 1 di depan. Oke. Jadi, kalau ada angka 1 di depan, itu berarti bukan 0. Berbeda dengan yang di atas ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Misalnya, saya buat beratnya 0,5 kali. Maka pada saat kita scan, tidak bisa. Kenapa? Dianggap beratnya 0 ya. Nah, ini dia. 0,5 kali. Kemudian, kita lihat lagi di sini. Misalnya saya buat 0,4 kali 1. Maka beratnya adalah 0,0001. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, semua berat ini akan dikalikan dengan harga jual yaitu 74.900 ya. Jadi semua berat pada barcode itu akan dikalikan dengan ini 74.900. Oke, sekarang kita langsung buktikan di sini saja ya. Di sini kita langsung buktikan. Oke, sekarang saya hidupkan dulu screen-nya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini saya sudah pakai ini adalah Accurate Online ya. Nah, jadi di sini Accurate Online. Nah, ini Accurate Online. Nah, sementara ini saya sudah buka Accurate POS. Nah, Accurate POS. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melakukan scan. Nah, jadi saya akan melakukan scan ini ke dalam Accurate POS ya. Nah, jadi scan-nya ini kalau Anda lihat, yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa cara membaca kode price lookup atau PLU di Accurate POS sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini dia ya. Jadi saya tempel di tembok saja. Nah, di sini saya menggunakan Accurate POS pada tablet. Nah, ini pada tablet dan saya menggunakan juga scannernya. Nah, scanner ini nanti untuk membaca barcode yang sudah saya tempel di sini sesuai dengan beratnya yang seperti tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Oke. Sekarang kita langsung saja ya. Nah, mungkin di sini saya buat 2 saja begini biar supaya kentara ya. Nah, saya akan mengambil barcode scanner ini dan saya akan melakukan centang atau melakukan scan di yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah yang 0,626 kg. Apakah bisa terbaca atau tidak di barcode ya, di samping barcode Anda perhatikan di layar. Oke, sekarang saya sudah arahkan ini. Saya coba arahkan ke samping sini ya. Oke, saya arahkan ke samping sini. Nah, langsung terbaca. Nah, kita lihat yang terbaca di sini adalah apel Wangsan sebesar 0,626 kg ya, tepat ya, tepat dengan yang ada di sini. Nah, ini yang paling atas, jadi Anda bisa lihat 0,626 kg. Oke, sekarang saya hapus saja yang ini ya. Kita akan baca berikutnya yang 1,626 kg. Apakah tepat atau tidak ya. Nah, di sini saya langsung saja mengarahkan ke yang 1,626 kg ya. Nah, bisa ya dibaca dengan sempurna. Nah,
Jadi 1,626 kg itu yang untuk yang kedua ini. Jadi Anda lihat yang kedua. Oke, sekarang saya hapus lagi. Kita akan baca yang ketiga yang 10,626 kg. Ya. Nah, 10,626 kg. Nah, saya arahkan lagi ke sini. Nah, berhasil ya. Nah, jadi 10,626 kg. Nah, berikutnya 11,626 kg. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia akan langsung mengkalkulasi antara berat dengan harga, ya. Nah, sehingga mendapatkan harga yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah di sini bagaimana Accurate Post bisa membaca price lookup barcode sehingga akan dikalkulasi dengan harga dan mendapatkan harga yang tepat. Oke, nah coba kita ke yang 11,626 kg ya. Nah ini dia. Nah, berhasil ya. Nah, 11,626 kg. Coba sekarang kita ke 99,999 kg. Ya, nah ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita ke 99,99. Nah, berhasil juga ya. Jadi terbaca dengan baik. Nah, dikali dengan harganya. Ya, dikali dengan harga satuannya, maka tepat ya. Nah, tepat seperti itu. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk berat yang 10 kg di mana barcode-nya 1000001. Ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ya. Jadi tepat 10 kg di sini. Ya, tepat 10 kg. Nah, berikutnya 0 kg. Jadi 0 di situ angkanya. Jadi kalau Anda lihat di sini angkanya yang 0 kg itu nolnya 5 kali. Nah, coba kita tes scan ya. Apakah bisa terbaca atau tidak, saya hapus saja dulu. Nah, ya, dia tidak akan terbaca karena terbaca sebagai 0 kilo, ya. 0 kilo tidak mempunyai quantity, jadi Accurate Post tidak akan membaca itu. Nah, oke. Nah, sekarang yang quantity-nya paling kecil yaitu 0,001 kg. Ya. Nah, kita lihat. Oke, terbaca dengan baik, ya. Jadi, harganya cuma 74 perak. Kenapa 0,001 dikali dengan 74.900, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian Anda sekarang sudah paham bagaimana cara untuk membuat barcode, ya, dan melakukan setting di timbangan digital Anda dengan menggunakan EAN 13 untuk bisa menjual produk-produk curah Anda seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, ya, beras dan lain-lain, tepung. Nah, yang sifatnya curah dan agar bisa terbaca di dalam Accurate Post dengan baik dan benar, ya. Nah, nanti kalau Anda mau cara Rene-nya bagaimana untuk membaca price lookup di Rene, nah Anda bisa lihat di sini ya, di fitur timbangan PLU price lookup di Rene. Nah, ini sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Anda bisa lihat kalau sekarang untuk Accurate Post-nya. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya pada saat melakukan scan, ya, kasir melakukan scan dengan barcode scanner di sini. Nah, di barcode PLU-nya yang dari timbangan ini ternyata tidak bisa terbaca. Nah, ternyata tidak bisa terbaca akibat mungkin kualitas printnya yang jelek atau terhapus dan lain-lain. Maka caranya adalah kita harus memasukkan nomor barcode atau nama secara manual di dalam Accurate Post. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini caranya adalah kita klik di sini di nama, lalu kita harus ketik 67726 atau nama barangnya. Nah, seperti itu. Misalnya 67726. Oke, atau nama barang. Apel. Nah, apel wang ya.
Nah, ini dia. Jadi setelah dapat seperti ini, setelah diketik, nah baru masuk secara manual. Nah, disinilah baru kita tentukan kuantitasnya berapa. Nah, misalnya dia ambil 0,672 kg. Jadi kita klik di sini 0 ya, lalu koma. Nah, seperti itu. Nah, 672 kg. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan mengkalkulasi berat terhadap harga per kilo dan akan mendapatkan subtotal. Nah, seperti itu caranya. Kalau ternyata pada saat scan tidak bisa terbaca. Nah, tidak bisa terbaca, maka kita masukkan secara manual saja.